mempersembahkan sebuah novel yang berjudul Istri Pelampiasan Hasrat. Memasuki bab 16. Selamat mendengarkan. Satria merasakan mual luar biasa saat hendak berciuman semakin dalam dengan Kania. Laki-laki itu harus kembali ke kamar mandi untuk mengeluarkan apa yang bergejolak dari dalam perutnya. Dengan setia, Kania mengikuti ke kamar mandi untuk membantu sang suami. Dia memijat lembut pundak Satria sampai laki-laki itu merasa lega. Mereka lalu kembali ke kamar. "Aku masakin sesuatu ya, obatnya diminum dulu," kata Kania sembari memberikan obat yang tadi diresepkan oleh perawat. Satria meminumnya dengan pasrah. Sepertinya bayi dalam kandungan Kania tidak bisa diajak kerjasama. Padahal Satria sudah sangat tidak sabar ingin menengoknya. Kania memasak tumis kangkung dan telur mata sapi. Hanya ada itu bahan-bahan di dapur. Malum saja, dia tinggal sendiri dan tiba-tiba Satria datang. Mencium aroma wangi dari tumis kangkung yang Kania masak, perut Satria langsung merespon cepat. Dia berjalan menghampirikannya yang masih memasak dan tiba-tiba memeluknya. "Kamu masak apa, sayang?" tanya Satria sambil menyandarkan kepalanya di pundak Kania. "Masak tumis kangkung sama telur mata sapi. Kamu mau nggak? Sekretaris Gio sama pasukan kamu juga pasti belum pada makan kan, Mas?" "Mereka biasa saja makan di luar. Masakan kamu khusus buat aku, sayang. Kamu bukan pembantu mereka." Kemudian Satria membantu Kania memindahkan masakan yang sudah matang ke meja makan. "Tapi aku sudah terlanjur masak banyak, Mas." Ekspresi Kania sudah mulai menunjukkan raut kesal. Karena tidak mau membuat sang istri marah, Satria menurut dan memanggil sekretaris Gio untuk makan bersama. Mereka telah selesai makan sekarang. Kania sangat bahagia karena Satria makan dengan lahap meski dengan menu sederhana. Begitupun dengan Satria yang kini merasakan lagi makanan rumahan yang dimasak langsung oleh sang istri. Rasanya memang sangat luar biasa. "Aku gak sabar deh nunggu buat besok saat kita akan whisky dia. Aku harap dia sehat," kata Satria saat akan membaringkan tubuhnya di samping Kania. Dia mengusap perut Kania sambil menatap wajah istri mudanya itu. Satria sudah menyuruh sekretaris Gio untuk membereskan para anak buahnya. Dan sekarang hanya ada Satria dan sekretaris Gio yang masih tertinggal. "Mas, aku mau tanya, kalau nantinya anak Felicia itu terbukti anak kamu, apa yang akan kamu lakukan?" Tanya Kania yang memiliki pemikiran lain. Dia sangat ingin tahu sikap Satria selanjutnya, supaya dia juga bisa mengambil tindakan kalau dugaannya itu benar. "Kalaupun itu anak aku akan tetap bertanggung jawab sampai dia dewasa, Kania. Karena biar bagaimanapun dia adalah darah dagingku. Tapi kalau soal pernikahanku dengan Feli, aku tidak bisa membekannya. Karena dia sudah berselingkuh, bahkan sampai tidur dengan laki-laki lain." Satria terlihat sangat serius saat mengutarakan jawaban itu. Rasa kecewanya pada sang istri sudah sangat dalam dan mungkin tidak akan bisa lagi kembali. Dia sudah sangat percaya penuh, tapi Feli justru memanfaatkan itu semua dengan baik. Bahkan mamanya juga turut membantu. Mungkin benar kata sekretaris Gio. Perasaan Satria pada Feli hanyalah sebuah obsesi. Karena dari sekian banyak laki-laki yang tergila-gila pada Feli, Satria lah yang menjadi satu-satunya pemenang yang bahkan mendapatkan mahkota Feli setelah mereka resmi menikah. "Semudah itu, bukankah kamu sangat mencintainya, Mas? Apa perasaan cinta itu bisa hilang hanya dengan satu kesalahan?" "Kanya, apa yang dilakukan Feli itu sudah melewati batas. Sebagai laki-laki yang punya harga diri, aku tidak mau menikmati bekas yang pernah digunakan orang lain. Lagi pula anak aku di rahim kamu juga butuh tanggung jawabku. Aku juga butuh kamu, Kanya. Aku sadar, setelah kita berpisah, aku tahu perasaanku ke kamu bukanlah cuma nafsu sesaat. Tapi aku benar-benar mencintaimu, Kanya." Hawa dingin menembus ke dalam tulang. Walau tidak ada pendingin udara di kamar berukuran 3x3 meter itu, tapi hawa dinginnya sampai membuat Satria terbangun di pagi buta. Dia melihat Kania yang masih terlelap di sampingnya. Satria lalu memeluk wanita itu dan berbagi kehangatan. Kania merasa terusik saat Satria menggerakkan tubuhnya. Dia membuka mata dan seketika disambut oleh hangatnya senyuman dari laki-laki tampan itu. "Masih malam, sayang. Tidur lagi," kata Satria sambil mengusap wajah cantik istrinya.
Kenapa kamu bangun, Mas? Tanyakannya yang bukannya memejamkan kembali matanya malah semakin terbuka lebar. Gak apa-apa, dingin banget di sini kayaknya. Jawab Satria dengan suaranya yang berat menahan gejolak di tubuhnya. Dia pun semakin mendekat tubuh Kania. Akibat hawa dingin itu memang berhasil membangunkan sesuatu di bagian bawah Satria. Sebagai lelaki normal, sangat wajar adiknya itu terbangun. Apalagi dia bersentuhan langsung dengan wanita yang ia cinta. Namun Satria sadar diri, anak dalam perut Kania tidak akan mengizinkan ayahnya memasuki ibunya. Satria berusaha menahan hasratnya, dan akhirnya memilih untuk menyembunyikan wajahnya di leher Kania. Kamu pengen ya, Mas? Tanyakannya yang sepertinya memahami kegelisahan Satria. Enggak kok. Jujur aja, Mas. Kania masih sadar posisi. Dia masihlah istri Satria. Dan rasa cintanya pada laki-laki itu tidak luntur begitu saja meski dia berusaha melarikan diri darinya. Satria bangun dan memposisikan diri di atas Kania. Tatapan matanya seperti harimau kelaparan yang ingin menerkam sang mangsa. Iya sih, tapi takutnya nanti pasti di tengah-tengah malah aku mau lagi. Kania tersenyum membayangkan betapa kacaunya mereka nanti saat yang dilakukan Satria benar-benar terjadi. Makanya, izin dulu dong sama dia, biar gak kaget. Kata Kania sambil mengusap wajah Satria. Laki-laki itu lalu mengangkat kedua bibirnya membentuk lengkungan indah yang semakin menambah kadar ketampanannya. Dia lalu bergerak turun ke bawah perut Kania dan membuka baju istrinya itu. Sayang, Didi hari ini mau pulang. Izinin Didi main-main sebentar ya. Kamu jangan kaget, Didi mainnya pelan-pelan kok. Kata laki-laki itu seolah anaknya bisa mendengar apa yang dia katakan. Kania tertawa mendengar apa yang Satria katakan pada anak mereka. Mana mungkin Satria bisa pelan-pelan seperti yang dia katakan. Satria yang ditertawakan sontak saja menatap Kania dengan gemas. Wanita itu yang menyuruhnya meminta izin dan dia juga yang mentertawakannya. Dan tanpa banyak bicara, Satria yang sudah dalam mode tinggi langsung menyerang leher Kania dan menciptakan tanda merah di sana. Satria semakin gemas dan menyerang seluruh area sensitif istrinya. Ya, pagi yang dingin ini berubah panas karena mereka berhasil menyatu tanpa gangguan. Kania dan Satria sudah sampai di puskesmas saat ini. Setelah mengantri, akhirnya Kania mendapat giliran untuk diperiksa. Satria sangat antusias mendengarkan penjelasan bidan mengenai kehamilan Kania. Bahkan suara detak jantung bayi ini membuat Satria berkaca-kaca. Dia bisa merasakan ikatan emosional yang luar biasa dari bayi itu. Dan hal itu tidak dia rasakan saat mengantarkan Feli periksa kehamilan. Semuanya sehat dan tidak ada yang perlu dicemaskan. Yang terpenting istirahat cukup dan jangan sampai stres. Pesan bidan itu sambil menuliskan hasil pemeriksaan di buku khusus ibu hamil. Setelah selesai pemeriksaan, mereka kembali ke rumah tinggal Kania sebelum nantinya Satria kembali terbang ke ibu kota. Kania, kamu tadi dengar suara detak jantungnya? Rasanya seperti hadiah terindah yang pernah aku terima. Kata Satria sangat antusias. Dia terus tersenyum sejak keluar dari ruangan pemeriksaan tadi. Kania memandangi buku yang diberikan bidan tadi. Di sana tertulis jelas namanya disandingkan dengan nama Satria. Hal itu membuat hatinya berbunga-bunga sampai dia tidak mendengar apa yang Satria katakan. Satria melihat wajah Kania yang tersenyum sambil memandangi buku berwarna merah muda itu. Sebentar lagi, kita akan punya dokumen resmi yang ada nama kamu dan nama aku di sana. Kata Satria sambil merangkul pundak Kania. Satria harus kembali ke ibu kota untuk mengurus tes DNA dan juga perceraiannya dengan Felicia. Sementara Kania yang tidak mau kembali sebelum urusan Satria dan Feli selesai, memilih untuk menetap di kampung. Mereka akan menjalani hubungan jarak jauh lagi untuk sementara. Saat akan mengantar Satria ke lapangan helikopter, tiba-tiba Gabriel memanggil Kania. Kania, kamu mau pulang sekarang? Tanya Gabriel yang kebetulan baru selesai sarapan di rumah Bu Santi. Satria terlihat tidak suka dengan perhatian yang Gabriel tunjukkan. Sebagai suami yang belum memiliki kekuatan hukum, sangat wajar dia merasakan takut Gabriel menjadi ancaman dalam hubungan mereka. Enggak kok, aku cuma mau antar ke lapangan sana saja.
Gabriel tahu di lapangan yang tidak jauh dari rumah mereka itu sudah ada helikopter yang akan mengantarkan Satria ke bandara. Sebelum akhirnya kembali ke ibu kota. Namanya orang di kampung. Ada helikopter yang mendarat, pasti kehebohan langsung terjadi. Apalagi anak-anak di kampung. Gio, kayaknya Kania harus dijaga di sini. Bisik Satria pada sang sekretaris. Gio langsung paham jika saat ini bosnya sedang cemburu. Gabriel terlihat tampan dan mapan. Dan menurut pengakuan anak buah mereka, Gabriel mengaku sebagai calon suami Kania. Itu artinya dia sangat ingin melindungi Kania, dengan kata lain menyukainya. Sudah saya siapkan, Tuan. Tidak usah terlalu khawatir. Saya yakin anak Kania bukan orang seperti itu. Balas sekretaris Gio dengan berbisik juga. Kalau begitu saya permisi dulu ya Mas Gabriel. Kata Kania sambil menunduk. Oh iya Kania. Kania merangkul dengan Satria yang sudah menatap Gabriel tak suka. Mereka lalu berjalan menuju lapangan untuk mengantar Satria dan sekretaris Gio kembali ke ibu kota. Aku akan usahakan untuk datang sesering mungkin, kata Satria saat mereka akan berpisah. Kania mengangguk. Hati-hati jalan. Dia yang akan menjaga kamu di sini. Aku khawatir sama keadaan kamu kalau sampai Feli atau mamanya tahu kamu ada di sini, kata Satria sembari menunjuk dua lelaki berbadan tegap yang ada di belakang Kania. Kania menoleh ke belakang dan melihat dua lelaki yang sempat mendatangi rumah Bu Santi sebelum Satria menemukannya. Kalau ada apa-apa, kamu hubungi aku atau Gio. Kamu harus baik-baik saja, Kania, kata Satria sambil mengusap wajah Kania. Dia masih merasa berat hati meninggalkan istrinya sendiri, karena ia khawatir akan ada orang berbuat jahat pada wanita itu. Iya mas, aku harap semua masalahmu bisa cepat selesai. Satria menurunkan tinggi badannya. Dia menekuk lutut di hadapan Kania dan mensejajarkan tingginya dengan perut Kania. Sayang, Didi pergi dulu ya. Jangan rewel, jadi anak baik. Didi sayang kamu, kata Satria sebelum mencium perut Kania untuk lama. Perpisahan yang mengharukan itu menjadi tontonan romantis ibu-ibu dan anak-anak yang masih terheran-heran karena suara helikopter yang disewa Satria. Setelah berpamitan dengan anaknya, Satria berdiri dan menggenggam tangan Kania. Dia seperti berat melepaskan Kania yang sedang hamil anak pertama mereka. Aku mencintaimu, Mas, kata Satria sebelum tangan Satria benar-benar terlepas darinya. Aku juga, balas Satria yang kemudian naik ke helikopternya. Air mata Kania mendadak keluar tanpa terkendali. Dia berharap apapun masalah Satria dengan Feli bisa secepatnya selesai. Sampai di ibu kota, Satria langsung menemui Andrew yang dia sembunyikan di apartemennya. Dia takut laki-laki itu berubah pikiran. Kamu sudah kembali? Apa kamu sudah menemukan selingkuhanmu? Tanya Andrew saat Satria masuk. Itu bukan urusanmu, Tuan Andrew. Ada yang lebih menjadi urusanmu. Besok kita akan mengajak Feli tes DNA. Dia tidak akan tahu kalau kamu juga melakukan tes. Jadi jangan sampai kamu menghubunginya kalau sampai hasil tes itu keluar. Aku tidak akan mengacau. Tapi asal kamu tahu saja, mamanya Feli ada di negara ini. Itu yang seharusnya kamu takuti, kata Andrew. Satria melirik Gio. Seharusnya saat ini mertua Satria itu ada di luar negeri sehingga tidak akan mengganggu. Feli bahkan tidak tahu jika mereka akan melakukan tes DNA. Maaf Tuan, seharusnya Nyonya Lily memang di luar negeri saat ini. Saya akan mencari tahu alasan kenapa Nyonya Lily membatalkan kegiatannya. Bersambung.